Jadi saya itu mencoba juga mencoba untuk mengekstrakkan dari materi-materi yang disediakan oleh Mas Slamet. Jadi dari materi itu banyak, saya membuat dulu map atau mock-up sesuai dengan apa yang saya bisa ekstrak di kepala saya. Tentang dari pencipta, ke karakter, kemudian ada tentang film sendiri, apa itu kebenaran cipta, kebenaran umum. Banyak sekali. Ini nanti ada internal directing, nanti mungkin akan ditambahkan juga yang lain-lainnya gitu. Nah, jadi yang sangat terasa dari semua materi yang sudah saya coba digest gitu, materi-materi dari Mas Slamet, itu bahwa mungkin kalau di Indonesia itu kita suka sebutnya materinya daging semua gitu. Jadi materinya berbobot gitu semuanya. Berbobot itu, dan ketika berbobot itu, saya lihat itu ada seperti dua sisi gitu yang mau disampaikan itu, yang sebetulnya kesatuan. Tapi dua sisi ini tuh, sisi pertamanya itu teori bagaimana seharusnya membuat sebuah film atau menyutradarai gitu. Dan di sisi yang lainnya yang saya lihat itu karakter sebetulnya. Itu, dan banyak yang ditulis di dalam teori kan. Jadi contohnya itu seperti yang internal directing, terus notasi, teknik visual. Tapi yang terasa itu ada satunya lagi itu lain tuh, Mas Slamet itu seperti mau mencoba menyampaikan bahwa untuk membuat suatu masterpiece itu dibutuhkan keseimbangan antara ego kita sebagai pencipta. Nah, keseimbangan ego itu maksudnya dengan kita sebagai pencipta dan kita memiliki karakter yang balance dalam menciptakan sesuatu gitu. Karena kalau terlalu kurang, maka egonya terlalu kurang, maka kita hanya akan menciptakan suatu film yang seluruhnya kebenaran umum. Gitu, yang orang sudah tahu gitu. Tidak terlalu menantang lagi, tidak menggelitik. Tapi jika terlalu banyak, artinya saya akan menciptakan film yang terlalu saya. Bukan creation yang betul-betul diberikan untuk ke orang untuk dinikmati gitu oleh banyak orang. Nah, dan untuk sampai sana saya lihat itu yang pentingnya adalah karakter. Sementara karakter itu tidak bisa dibangun tiba-tiba saya memutuskan sekarang saya mau jadi orang yang baik, itu tidak bisa. Itu karakter itu perlu pembentukan dalam waktu yang panjang, habit itu dari banyak action, pikiran dan lain-lain kan, semuanya. Dan itu detail, sama seperti gunung itu terdirinya dari kerikil kecil semua yang banyak sekali gitu. Nah, dalam si definisi dari quality-nya itu sendiri, yang seperti tadi contoh gunung itu perlu pengalaman banyak dan perlu kepekaan. Sama seperti kita bilang, maksudnya film bisa bagus dari mana? Sebetulnya dari dalam teknik film, misalnya dari yang beliau sampaikan itu kan banyak tuh, ada dari komposisi, dari karakter, gesture, warna, seluruh jadi satu. Sama seperti kita kalau bicara misalnya, oh dia cakep ya misalnya. Definisi cakep itu apa? Apa muka, apakah mata, hidung, telinga, pakaian, wangi. Semua itu menjadi satu sehingga audiensnya itu bisa menilai bahwa ini bagus atau ini keren gitu misalnya. Nah, dan mungkin ini juga dari perumpamaan yang Mas Slamet sempat bilang itu tentang pemain kartu gitu. Saya menangkap bahwa kita itu dalam create something itu sama seperti itu. Kita memiliki kebenaran-kebenaran umum yang kita tahu secara random kan. Maksudnya di Indonesia seperti apa gitu. Kita mau membuat untuk pasar Indonesia. Kita apa yang umum di Indonesia itu belum tentu sama dengan yang di luar misalnya. Dan kita seperti diberikan kartu-kartunya.
konflik-konflik yang ada di sini, kemudian isu yang ada di sini, kebudayaan kita, semua halnya diberikan ke kita, kemudian setelah diberikan pemahaman itu kemudian dikuasai oleh kita. Dengan yang kita miliki ini, apa yang bisa di-create dari situ menjadi sebuah masterpiece baru gitu. Terus gitu over and over gitu. Cycle-nya itu tidak pernah berhenti. Jadi belajar, kemudian kebenaran baru gitu. Dan itu ujungnya saya rasa yang sudah beliau sangat bisa mengerti ya sampai mengelotok gitu. Itu sebetulnya kalau saya lihatnya accepting the world as it is and not how I want it to be gitu. Karena dengan begitu melepaskan diri untuk melihat sebetulnya isunya apa gitu. Sebetulnya isunya apa, problemnya apa, kemudian diangkat menjadi sebuah cerita, diangkat menjadi sebuah perspektif baru gitu. Ya jadi saya rasa kata yang tepat untuk beliau itu ngelotok ya. Yang paling tepat itu, yang bisa saya pikirkan itu gitu. Maestro. Maestro ya, betul. Maestro ya, betul. Itu kata yang tepat.